على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. وقد قال بعض العارفين من عبد الله تعالى بمحض المحبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال، ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاشتهاش، ومن عبده من طريق المحبة والخوف أحبه الله تعالى فقربه ومكنه وعلمه. فالمحب لا يخلو عن خوف والخائف لا يخلو عن محبة، ولكن الذي غلبت عليه المحبة حتى اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو في مقام المحبة ويعد من المحبين. وكان شوب الخوف يسكن قليلا من سكر الحب، فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشر، فإنما الخوف يعدله ويخف وقعه على القلب إلى آخره. Makna daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sebagian orang arifin berkata, barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala dengan semata-mata cinta, dengan tanpa adanya rasa takut, niscaya ia binasa dengan sukacita dan tidak sopan. Barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala dengan semata-mata cinta, dengan tanpa adanya takut, niscaya ia binasa dengan sukacita dan tidak sopan. Artinya bahwa orang ini hanya cinta kepada Allah, tidak ada takutnya. Nah, lalu dari saking cintanya orang itu kepada Allah tanpa ada campuran takut, itu mengakibatkan dia menjadi kurang beradab, kurang bertata krama kepada Allah, karena hatinya hanya dikuasai oleh cinta, sehingga perbuatan-perbuatannya itu dinilai oleh orang-orang yang normal kada beradab lagi dengan Allah. Cara berpakaiannya kada beradab lagi dengan Allah, cara tutur katanya kada beradab lagi dengan Allah, karena dalam hatinya itu hanya ada satu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada campuran sedikit pun daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kita ambil contoh untuk mendekatkan paham kita dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Seseorang mencintai seseorang. Nah, karena seseorang ini sudah mencintai tanpa ada rasa segan, tanpa ada lagi rasa segan kepadanya, lalu akibat dari itu tutur kata orang ini kada beradab lagi dengan orang yang dicintainya itu. Cara pekerjaannya, cara perbuatannya sudah kada beradab lagi, karena daripada saking cintanya dia kepada orang yang dia cintai itu. Nah, oleh karena itu kita melihat ada orang-orang yang sembahyang, umpamanya sembahyang hanya berselawar katuk, berbaju kada. Nah, itu dinilai secara normal itu kada beradab dengan Allah.
Tetapi bagi orang yang demikian, karena hatinya sudah lawan Tuhan itu begitu cinta, sehingga dianggapnya biasa. Nah, sehingga dianggapnya biasa. Nah, demikian pula tutur katanya. Kadang-kadang dia bertutur kata kepada Allah seperti bertutur kata dengan orang biasa. Nah, karena apa? Karena saking cintanya dia kepada Allah itu menghilangkan batasan-batasan adab. Menghilangkan batasan-batasan adab. Nah, dikhawatirkan bahwa orang yang selalu berada dalam keadaan demikian itu, dikhawatirkan dia binasa karena sudah melanggar batasan-batasan adab tadi. Dan barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala dari jalan takut tanpa adanya cinta, niscaya ia terputus daripadanya dengan jauh dan liarnya hati. Nah, nang saikung ini pulang hanya takut saja lawan Allah, kada ada cintanya. Nah, ini pun berbahaya juga, karena selalu takut dengan Allah, hatinya selalu liar dengan Allah. Untuk mendekatkan paham dicontohkan juga, umpamanya seorang pembesar, nah raja umpamanya, ada orang-orang nang rakyat ini yang sangat takutan dengan raja itu, sehingga dia baparak ke istana pun kedewani, apalagi bertemuan rajanya. Nah, karena ketakutannya itu akhirnya mendinding dia daripada mendekat kepada raja. Itu terlalu takutan. Nah, dengan Allah pun demikian, kada baik juga. Ada orang yang sangat akrab dengan raja, keluar masuk ke rumah raja, kadang-kadang berhadapan lawan raja, bergaya, berpandir lawan raja, sudah jadi kayak kawan biasa. Nah, itu pun bisa berbahaya juga, karena bisa kehilangan adab. Nah, untuk menormalkan hubungan itu mesti disertakan kedua-duanya, takut dan cinta itu kada berpisah dalam hal kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menyembahnya Allah dari jalan cinta dan takut, niscaya ia dicintai oleh Allah Ta'ala, maka ia didekatkannya, ditempatkannya, dan dianugerahi olehnya Allah ilmu kepadanya. Maka orang yang cinta itu tidak lepas dari rasa takut, dan orang yang takut itu tidak terlepas dari cinta. Maka orang yang cinta itu tidak lepas dari rasa takut, dan orang yang takut itu tidak terlepas dari cinta, supaya dia dekat dengan Allah dan beradab, bertata kerama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kepada Allah mendatangkan dia kedekatan, takutnya dia kepada Allah mendatangkan adab dan tata kerama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu merupakan satu makam, satu kedudukan. Takut kepada Allah itu merupakan satu makam, satu kedudukan, yang mana kedudukan-kedudukan itu kada akan datang sendirinya di dalam hati kita. Maulah orang kada napa-napa cinta lawan Allah, maulah orang kada napa-napa timbul takutan lawan Allah, kada mau. Nah, cinta itu makam, satu kedudukan, satu pangkat, satu keistimewaan. Takut pun demikian, satu makam juga. Nah, apabila makam itu tentu datangnya kepada kita mesti diusahai.
tentu diusahai. Lain dengan hal. Nah, kalau hal itu datang kepada diri kita tanpa ada usaha dari kita, itu langsung dari Allah. Kalau makam, nah kalau kedudukan itu mesti diusahai. Kayak apa caranya supaya cinta lawan Allah? Kayak apa caranya supaya takut lawan Allah? Itu mesti diusahai. Kalau kada diusahai kedua-duanya itu, kada akan bisa kita tempati makam atau kedudukan itu. Dan cinta maupun takut itu adalah merupakan hasil daripada ma'rifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan cinta kepada Allah kecuali orang yang kenal lawan Allah. Kada akan takut kepada Allah kecuali orang yang kenal kepada Allah Ta'ala. Tinggal kita mencari jalannya, jalan mana yang kita jalani supaya bisa cinta, jalan mana yang kita jalani supaya kita bisa takut. Nah, itu aja lagi yang dijalani. Oleh para ulama diajarkan supaya kita ini cinta lawan Allah. Nah, supaya kita ini bisa cinta lawan Allah, jalannya itu adalah jalan mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang jamal, yang elok. Itu jalannya. Untuk mendatangkan takut kepada Allah, jalannya adalah mengenali, memahami tentang sifat dan nama-nama Allah yang jalal, keagungan. Apabila dua jalan itu kita jalani, kita ma'rifah, kita pahami, nah maka mau kada mau akan timbul dalam hati kita dua tadi, cinta dan takut kepada Allah. Nah, contohnya untuk mendatangkan cinta kepada Allah, kita kenali Rahman. Rahman itu apa artinya? Nah, Rahim itu apa artinya? Rahman artinya Allah itu Tuhan yang memberikan nikmat yang agung-agung. Kayak nikmat iman, nah itu Rahman. Nikmat menciptakan kita dari dulunya tidak ada kepada ada, itu Rahman. Memberikan kita Islam, iman, itu Rahman. Pokoknya nikmat-nikmat yang agung itu Rahman. Nah, lalu kenapa kita ini bisa hidup? Dulunya kita kadada, itu Rahman ini. Dulunya kita kada tahu iman, kada tahu Islam, sekarang tahu. Kenapa? Dari Rahman ini. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Itu hari-hari kita baca padahal Ar-Rahman Rahim itu. Rahim ini artinya Tuhan yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Nikmat yang kecil itu apa? Kesehatan, rezeki, keamanan, ketentraman. Nah, itu sumbernya semuaan daripada Ar-Rahim ini. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa bekerja? Rahim Allah. Kenapa kita bisa makan, bisa dapat duit, dapat pakaian? Dari Ar-Rahim ini. Kenapa kita bisa aman, bisa tentram? Dari Ar-Rahim ini. Nah, kita mengenali dahulu supaya bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Tuhan. Al-Ghafur, Al-Afu, Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pengampun. An-Nafi', Tuhan Maha memberi manfaat. Al-Wadud, Tuhan Maha Pecinta. Nah, sesudah kita kenali itu, kita pahami makna-maknanya, hanya kita disuruh merasakan.
Jangan hanya kita tahu Rahman itu artinya. Jangan hanya kita tahu Rahman itu artinya Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar. Jangan hanya sekedar tahu, tapi kita disuruh belajar merasakan kayak apa Rahman itu. Kita disuruh merasakan. Kita jadi orang Islam, nah kita rasakan itu adalah Rahman. Nah, kita bisa hidup, kita rasakan bahwa itu adalah Ar-Rahman. Jadi merasakan itu lebih dari sekedar tahu. Karena kalau hanya tahu kada seberapa mendatangkan cinta. Tapi kalau sudah merasa, nah bertambah cintanya itu. Nah itu jalannya untuk memperoleh cinta kepada Allah. Kenalilah, nah, kemudian rasakanlah sifat-sifat nama-nama Allah yang indah, yang elok itu. Nah kemudian dari takut, namun kita kenal Tuhan itu Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Afu, Wadud, itu kada ada takutnya lawan Tuhan. Karena semuaan nama-nama yang indah. Nah kalau kita hanya cinta kepada Allah tanpa ada takut, bahayanya besar. Nah kita disuruh juga mengenali nama-nama Allah yang jalal ngarannya. Kayak apa nama-nama Tuhan yang jalal itu? Seperti Al-Qahar. Nah Tuhan itu maha perkasa. Maha perkasa. Bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun perkasanya manusia, kada apa-apa dibanding keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar, Tuhan itu maha menggagahi. Nah ini nama-nama yang membuat kita takutan. Tuhan itu Al-Jabbar. Jabbar itu artinya orang yang menghendaki meluluskan perkaranya secara paksa. Nah kita ini hendak ke pasar, kehendak kita ini ke pasar hari ini. Tapi Allah menggagahi bahwa kita hari ini kada boleh ke pasar, bagaimana di rumah. Itu akan terjadi kalau Tuhan bertindak demikian. Kayak apa aja kita hendaknya kalau Tuhan Jabbar itu yang berlaku, semuaan apa yang kita rencanakan menjadi gagal. Nah itu Jabbar. Tuhan maha menggagahi, Tuhan maha memaksakan kehendaknya. Al-Muntakim, Tuhan yang maha menyiksa. Nah, Tuhan yang maha menyiksa. Siksaan Allah kada akan bisa disamakan dengan siksaan siapapun. Nah kita pelajari nama-nama yang besar, yang jalal ini, lalu kita rasakan dalam diri kita. Nah, kita rasakan. Begitu kita merencana sesuatu gagal, nah kita rasakan Jabbarnya Allah itu. Nah kita rasakan. Jadi begitu kita merencana lalu kita gagal, jangan hendak menyalahkan si anu pang, itu pang, jangan. Tapi yang kita rasakan dalam hati, itulah Jabbarnya Allah. Nah, lalu membuat takut kepada Allah. Kita sakit. Sakit apakah dalam awak kita nih? Jangan kita cari penyebab sakit. Darah pang tinggi, makanya raum umpamanya. Kepala sakit, mahnya pang kumat. Jangan mencari-cari itu. Begitu sakit kepala, kita rasakan ini adalah muntakimnya Allah. Nah ini adalah intiqamnya Allah. Ini merupakan hukuman dari Allah. Nah, jadi jangan kita mengambil sesuatu dari sebab-sebab, tapi langsung kita rasakan bahwa ini adalah dari Allah. Nah, itu membuat takut lawan Tuhan. Nah, supaya kita beribadah lawan Tuhan itu kada lepas dari dua tadi. Nah, cintanya ada, takutnya ada. Nah, kayaknya beribadah itu lalu bagampir dua nih tuh. Kadang-kadang cinta lawan Tuhan, lalu mendekat. Nah, begitu sudah terlalu parah lawan Tuhan sehingga dikhawatirkan menghilangkan adab, nah kita hadirkan nama-nama Tuhan yang jalal sehingga kita beradab dengan Allah, sehingga kita bertata krama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka orang yang cinta itu tidak lepas dari rasa takut, dan orang yang takut itu tidak terlepas dari cinta. Orang takutan bertemuan Tuan Guru, takutan wara aja, dalam hatinya kada ada cinta, kada ada rindu, takutan wara, takutan bertemuan Tuan Guru, kada mau hilang Tuan Guru, takutannya lawan sidin itu. Ini takutan wara, takutannya kada ada cintanya, kada mau berparak. Ada orang yang cinta melulu, kada ada takutannya, jadi kada beradab lagi lawan Tuan Guru. Tutur katanya kada beradab, tingkah laku, karena ini terlalu cinta. Nah, kedua-duanya itu sama-sama pada membinasakan, sama-sama pada menghancur dirinya. Nah, jadi itu perbandingannya. Para sahabat dengan Nabi, kadang-kadang mereka itu cinta lawan Nabi timbul, sehingga mereka kada mau bulik dari rumah Nabi. Sahabat-sahabat kadang saking cintanya lawan Nabi, kadang mau bulik di rumah Nabi. Nah, sampai Nabi kita kada purun menyuruh bulikan. Sampai-sampai Tuhan menurunkan ayat, nah ujar Tuhan kada boleh kayak itu bila bilang ke wadah Nabi, habis diberi makani, minum, bulikanlah sudah. Nabi ada aura, ada terganggu, ada apa. Nah, karena sahabat itu saking cintanya kepada Nabi, kada mau bulik di rumah Nabi, memuyakin Nabi juga jadinya. Nah, ada pulang sahabat nang terlalu kada wani lawan Nabi, sehingga berparak pun kada hakun, salah juga. Nah, jadi mesti sama digabungkan antara dua. Cinta itu perlu agar kita bisa mendekat, takut itu perlu agar kita beradab. Nah, sehingga hubungan kita itu menjadi dekat dan beradab ngarannya. Kalau takut wara kada mau berparak jadinya. Akan tetapi orang yang kuat padanya cintanya, sehingga meluaslah padanya, dan tidak ada baginya takut kecuali sedikit, maka dikatakanlah orang itu pada maqamul mahabbah, dan ia terhitung dari al-muhibbin. Orang yang takut kepada Allah, tapi takutnya itu sedikit, tak banyak cintanya. Nah, ini ngarannya golongan-golongan muhibbin. Nah, golongan yang berada duduk di makam mahabbah. Dan adalah campuran takut itu menenteramkan sedikit dari mabuknya cinta. Nah, jadi mabuk cinta itu dinormalkan oleh sedikit ada rasa takut tadi. Maka jikalau mengalahkan cinta dan menguasai makrifat, niscaya ia tidak ada untuk yang demikian itu kemampuan manusia. Nah, kalau orang tuh dikuasai oleh makrifat lawan Allah, maka itu manusia kada akan mampu menyandangnya. Nah, manusia kada akan mampu menerimanya. Hanya saja takut itu mengimbangi dan meringankan pengaruhnya atas hati. Jadi takut kepada Allah itu penetral. Nah, untuk menetralkan hubungan. Karena kalau orang itu cinta, kegilaan jadinya. Supaya jangan sampai demikian, disuruh ada sedikit tambahi takut. Nah, takut itulah yang menetralkan inya, takut itulah yang menenteramkan jiwanya, sehingga normal yang kayak orang biasa. Telah diriwayatkan pada sebagian kabar bahwasanya sebagian orang-orang siddiq, as-siddiqin,
ia diminta oleh sebagian wali abdal. Nah, supaya ia memintakan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah memberi rezeki kepadanya seberat zarrah dari ma'rifatnya. Ini ada dua manusia. Manusia pertama wali abdal, satu macam golongan dari golongan-golongan wali. Ada kutub, ada autad, macam-macam. Di antaranya ada wali abdal. Nah, wali abdal ini sudah sekian lama berdoa kepada Allah agar ditambah makrifat. Kada kabul-kabul. Lalu si wali abdal datang kepada Siddiq. Nah, Siddiq itu tingkatan wali yang sangat tinggi. Nah, Siddiq ini, agar si Siddiq ini bisa memintakan kepada Allah supaya wali abdalnya diberi tambahan makrifat. Orang yang jadi Siddiq itu lebih dari sekedar wali. Orang Siddiq pasti wali, tapi orang wali belum tentu Siddiq. Karena Siddiq itu artinya orang yang sangat benar, orang yang sangat jujur. Nah, apabila seseorang itu bisa disebut Siddiq apabila dia bisa benar dalam 6 perkara. Dalam 6 hal ini inya jujur, dalam 6 hal ini inya benar. Nah, hanya mendapat gelar Siddiq itu. Yang pertama, orangnya itu shadiqul lisan, jujur tutur katanya, jujur tutur katanya. Artinya jujur tutur kata itu, orang ini pasti menyampaikan sesuatu berita yang sesuai dengan keadaannya. Dia kadang akan menyampaikan berita yang kada sesuai dengan kejadiannya, sehingga tutur katanya itu shadiqul lisan. Kalau orang itu pernah berdusta, itu sudah kada bisa jadi orang siddiq. Yang kedua, orang itu shadiqun niyyah. Orang itu bujur, benar niatnya. Orang itu bujur, benar niatnya. Artinya bujur, benar niatnya itu adalah dia semata-mata karena Allah. Nah, itu jujur. Makanya orang yang sidik itu lebih daripada orang ikhlas. Setiap orang yang sidik pasti ikhlas. Orang yang ikhlas belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Orang beramal mengharap surga ikhlas, sidiklah kada. Kada sidik. Sidik itu antara lain adalah shadiqun niyyah. Orang itu mesti bujur niatnya karena Allah semata. Nah, yang ketiga, shadiqul azam. Bujur-bujur cita-citanya. Orang ini kadang-ada punya cita-cita nang kada bujur. Nah, cita-citanya aja selalu bujur. Nah, yang keempat, shadiqul wafa bil azmi. Orang ini bujur-bujur menunaikan cita-citanya. Cita-citanya bujur dan bujur-bujur menunaikan. Misalnya, ini bercita-cita dalam hati aja nih bercita-cita. Kayaknya mau aku berduit 1 juta, anakku katakan 500. Begitu dapat duit 1 juta, bujur-bujur menunaikan. Nah, itu shadiqul wafa bil azam. Yang kelima, shadiqul a'mal. Bujur perbuatan. Arti bujur perbuatan itu antara perbuatan
sama dengan hatinya. Nah, sama dengan hatinya. Misalnya hatinya, di mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, di hatinya juga Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata di mulutnya Alhamdulillahirabbil alamin, di hatinya memang Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga antara lisan dan hati itu kada berbeda. Amunnya tak urihing lawan orang, hatinya memang tak urihing juga. Amunnya merangut lawan orang, hatinya merangut juga. Sehingga perbuatan zahir kada berbeda dengan perbuatan batin. Nah, itu jujur namanya dalam perbuatan. Nah, yang keenam ini yang paling berat, sadikun fi maqamatiddin. Dia benar-benar jujur-jujur pada makam agama, seperti tobat, bujur-bujur tobat, zuhud, bujur-bujur zuhud. Nah, jadi bila mana 6 hal ini ada pada diri seseorang, nah orang itu berhak dapat titel siddiqun. Ini tinggi pada wali lagi. Karena orang wali pun hanya orang-orang tertentu yang dapat makam siddiq ini. Kada semua wali. Ini dikatakan oleh para ulama adalah makam yang mendekati dengan makam nubuah, makam kenabian. Ini jujur lisannya, jujur niatnya, jujur cita-citanya, jujur menunaikan cita-cita, jujur perbuatannya, jujur makam agamanya. Nah, kalau disimpulkan dia menjadi orang yang siddiq. Nah, hingga situ dulu nanti lah. أبل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك فيا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلموا